Biasanya artikel ini Nah, seperti yang udah ada di judul, aku bakalan jelasin ke kalian apa itu artikel, apa saja strukturnya, dan juga apa saja jenis-jenis dari artikel. Dan untuk kalian yang punya hobi nulis, tenang aja, aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana caranya kita mendaftar WordPress, di mana aplikasi ini sangat membantu bagi kalian yang memiliki hobi menulis, supaya tulisan kalian tidak sia-sia dan bisa dibaca oleh orang banyak. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang punya hobi menulis, supaya mereka tidak sia-sia mengembangkan hobinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya aku bisa mengembangkan channelku. Oke, langsung aja kita to the next video. Nah, oke teman-teman, jadi buat kalian yang punya hobi baca, tentunya kalian sudah tidak asing dengan yang namanya artikel. Nah, kalian bisa nemuin artikel biasa ada di koran, ada di majalah, ada di rubrik-rubrik khusus, dan juga ada artikel-artikel ilmiah yang biasa kita temuin di Google Scholar. Nah, kemudian apa sih itu artikel? Nah, jadi artikel adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang sengaja dipublikasikan melalui media cetak ataupun media sosial yang biasanya artikel ini dilengkapi dengan sebuah data-data yang dikemas dalam bentuk tulisan. Gimana? Sampai sini udah paham atau belum? Kalau sudah, kita lanjut ke struktur artikel. Oke teman-teman, jadi secara umum artikel ini memiliki 3 struktur. Apa itu? Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Sepertinya aku nggak perlu ngejelasin panjang lebar atau secara rinci mengenai struktur dari artikel ini, karena kata pembukaan, isi, dan penutup itu sudah sangat lumrah kita dengar. Jadi saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Pembukaan di sini adalah yang dimaksud adalah pengenalan. Jadi pengenalan mengenai topik-topik yang dibahas dalam suatu artikel tersebut. Kemudian ada isi. Isi di sini adalah mencangkup pokok penjelasan dari masalah yang dibahas. Oke, selanjutnya ada penutup. Nah, di penutup ini berisi tentang simpulan-simpulan dari rangkuman yang dikemas dalam bentuk lebih ringkas dan juga tentunya jelas. Kemudian kita berlanjut ke jenis-jenis artikel. Di sini ada 4 jenis artikel. Apa aja? Yang pertama ada artikel praktis, kemudian ada artikel ringan, kemudian ada artikel opini, dan yang terakhir ada artikel analisis ahli. Yang pertama ada artikel praktis. Apa itu artikel praktis? Jadi teman-teman, artikel praktis di sini adalah artikel yang lebih mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Biasanya disusun secara naratif, di mana disusun secara berurut, memiliki tahapan. Kemudian apa saja contohnya? Contohnya itu ada pada teks prosedur. Nah, kalian pernah nggak nemuin suatu bacaan atau teks yang isinya itu mengenai petunjuk-petunjuk penggunaan atau pemakaian atau pembuatan sesuatu? Nah, itu adalah contoh dari. Yang kedua ada artikel ringan. Apa itu artikel ringan? Jadi teman-teman, artikel ringan ini berisi mengenai suatu pembahasan mengenai suatu masalah yang ringan. Jadi si pembacanya ini tidak terlalu menggunakan pemahaman yang terlalu mendalam. Nah, biasanya juga para penulis ini mengemas sebuah artikel ini dengan selipan-selipan humor. Kenapa? Karena tujuannya untuk membuat si pembaca agar tidak terlalu serius menangani masalah ini. Contoh dari artikel ini adalah Nah, kalian juga bisa temuin
nemuin artikel-artikel ini di beberapa koran, majalah, dan juga di beberapa rubrik. Yang ketiga ada artikel opini. Nah, apa sih artikel opini? Bukannya semua artikel memang berisi opini? Bener banget teman-teman, tapi beda dengan jenis artikel yang satu ini. Jadi artikel opini di sini adalah artikel yang hanya ada pada sebuah koran atau majalah dan penempatannya itu khusus. Biasanya artikel ini berada di penempatan khusus, yaitu di kolom, di pojok, atau di tajuk rencana. Maaf. Nah, kemudian artikel ini berbeda dengan artikel ringan tadi. Nah, kalau tadi artikel ringan kita hanya membahas suatu masalah ringan, beda dengan yang ini. Nah, kalau artikel opini ini biasanya membahas suatu permasalahan yang lebih berat. Jadi, untuk membacanya kita memerlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam, dan penulisnya pun harus yang sudah ahli dalam bidangnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah ada artikel analis ahli. Nah, apa sih artikel analis ahli ini? Jadi, artikel analis ahli ini adalah artikel yang berisi tentang laporan-laporan mengenai hasil sebuah kajian atau penelitian. Apa sih contohnya? Gampang banget, contohnya ini. Nah, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, itu semua adalah salah satu contoh dari artikel jenis ini. Kemudian, apa sih menjadi ciri khasnya? Nah, ciri khasnya adalah bentuk penyajian dari artikel ini adalah tidak terlalu panjang lebar, jadi langsung ke pokok intinya saja. Tetapi meskipun demikian tidak mengurangi nilai keilmuannya, dan kita biasa mencari bentuk-bentuk artikel ini ada pada dimuat dalam jurnal-jurnal penelitian. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan mengenai artikel. Selanjutnya kita lanjut kepada Oke teman-teman, kita langsung aja ke video tutorial mendaftar WordPress. Stay for watching. Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ke Play Store kita. Kemudian kita cari aplikasi WordPress, kita download. Tapi sebelumnya di sini aku udah download duluan karena supaya videonya lebih cepat. Nah, langsung aja aku buka. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Di sini ada dua opsi, login atau mendaftar. Karena aku belum pernah daftar, jadi aku nggak punya akun dari WordPress ini, aku pilih daftar. Nah, kemudian di sini muncul dua opsi lagi. Kita bisa daftar menggunakan email kita dan kita bisa mendaftar dengan akun Google kita. Tapi di sini aku akan pilih dengan daftar dengan akun Google karena lebih praktis. Tunggu ya guys. Nah, kita masukin akun Google kita. Tunggu ya guys, agak lama. Oke. Nah, jadi ini tampilannya. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada dua opsi, buat situs wordpress.com atau tambahkan situs mandiri. Jadi, di sini aku bakalan pilih buat situs wordpress.com karena ini tuh kita gunakan secara gratis. Tapi untuk opsi yang tambahkan situs mandiri itu, kita biasanya itu membuat situs sendiri dan akan berbayar gitu setiap tahunnya. Jadi kita cari yang gratis. Kita klik opsi pertama. Nah, karena di sini aku mau buat blog, jadi aku pilih yang blog. Tapi di sini ada beberapa opsi, kan tinggal pilih. Nah, cari domain. Jadi ini tuh judulnya gitu loh guys.
nama judul. Nah, aku mau bikin judul serba-serbi masak. Tunggu ya guys. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kalian tinggal pilih. Aku mau pakai yang ini aja, serba-serbi masak wordpress.com buat situs. Nah, setelah sudah, kita langsung aja klik OK. Nah, ini dia tampilan halaman awal kita guys. Kita udah berhasil bikin akun. Terus untuk memuat sebuah artikel, kita bisa klik icon di sini. Nah, kita pilih post blog. Aduh, jaringannya jelek guys. Nah, di sini kita tinggal buat judulnya aja. Contoh, aku bakal bikin judul resep pisang goreng rumahan. Nah, oke. Terus di box ini kita tinggal tulis tulisan kita. Contoh ya, ini cuma contoh alat dan bahan yang digunakan. Salah. Jadi di sini gimana sih? Oh ya, benar. Pertama, pisang. Kedua, pokoknya kalian tinggal tulis-tulis aja. Kemudian kalau udah, kalian klik terbitkan, publikasikan sekarang. Nah, di sini berarti kita sudah mengunggah artikel kita. Kita tunggu saja. Kemudian gimana cara untuk mengeceknya? Kita tinggal, halaman sudah diterbitkan. Kita tinggal klik tulisan ini. Nah, ini dia. Tuh. Di sini biasanya sudah ada, guys. Oh, belum ada. Di sini, guys, kalian tinggal cari. Belum masuk, tapi biasanya mah sudah masuk, guys. Mungkin karena jaringan akunya jelek. Tapi kalian untuk mengeceknya tinggal klik di tulisan ini saja, terus kalian bisa cek tulisan yang sudah kalian publikasikan. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf juga untuk segala kekurangan yang ada dalam video ini, atau ada salah-salah kata dari mulut aku. Jangan dibully, apalagi jangan dihujat. Dukung aku terus supaya aku bisa terus membuat video yang lebih baik dari ini. Thank you for watching.